Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu bahasa, Bapak Dr. Haji Ahmad Saiful Rahmat MPD, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Kami dari kelompok 5 pengantar ilmu bahasa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Satuan, Kategori, dan Alat-alat Sintaksis. Selamat menyaksikan. Fungsi satuan sintaksis. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar yang disebut dengan kalimat. Fungsi sintaksis adalah menghubungkan antara kata atau frasa dalam suatu kalimat yang artinya hubungan itu memiliki urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis itu dalam linguistik adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Sintaksis mempunyai sebuah satuan. Satuan terkecil dalam sintaksis adalah kata. Kata berperan untuk mengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan merangkai atau menyatukan bagian-bagian dari sebuah sintaksis. Kata ini dalam sintaksis dibedakan menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kalau kata penuh ialah kata yang secara leksikal memiliki makna dan memungkinkan untuk mengalami proses morfologi. Kelas kata kelas kata dalam kata penuh itu merupakan kelas terbuka dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Kategori kata penuh itu ada nomina, verba, adjektiva, adverbial, dan numeralia. Sedangkan kata tugas memiliki arti kata-kata kategori, proporsi, dan konjungsi. Kata tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan selalu terikat dengan kata yang berada di belakangnya atau di depannya, serta dengan kata-kata yang dirangkaikan atau untuk konjungsi. Satuan sintaksis yang kedua yaitu adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau hubungan antara kedua unsur pembentuk frasa tidak berstruktur subjek, predikat, atau objek. Jadi frasa itu bisa disebut juga sebagai campuran atau gabungan yang memenuhi salah satu kemampuan sintaksis dalam sebuah kalimat. Jika dilihat dari distribusinya dalam kalimat, frasa itu dibedakan menjadi dua. Ada frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris ini apabila satuan konstruksi frasa itu berdistribusi dan fungsi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Frasa endosentris ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada frasa endosentris koordinatif, yang dimana unsur-unsurnya itu setara dan kemungkinan unsur itu dapat dihubungkan dengan konjungsi dan serta atau. Yang kedua ada frasa endosentris atributif, di mana ia memiliki unsur-unsur yang tidak setara. Salah satu unsurnya itu merupakan unsur pusat dan unsur lainnya itu atribut. Dan unsur-unsurnya itu tidak dapat dihubungkan dengan konjungsi dan serta atau. Yang ketiga ada frasa endosentris apositif. Dalam frasa ini terdiri unsur-unsur yang salah satunya merupakan unsur pusat dan lainnya itu merupakan aposisi. Nah, yang kedua frasa yang dilihat dari berdasarkan distribusinya itu ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris ini adalah frasa yang tidak berdistribusi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Satuan sintaksis yang ketiga ada klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas subjek, predikat, dan dapat dikatakan bahwa subjek adalah bagian dari klausa yang menandai suatu yang ditanyakan oleh pembicara
dan predikat merupakan bagian klausa yang menandai suatu yang dinyatakan oleh pembicara mengenai subjek. Klausa ini terdiri dari unsur-unsur fungsional yang disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu dapat ada dalam suatu klausa. Bisa jadi dalam satu klausa itu hanya terdiri dari subjek dan predikat, atau hanya terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Contoh dari klausa yaitu adalah badanku sangat lemah. Di sini badanku itu memiliki makna sebagai subjek, dan kalimat sangat lemah itu dijadikan predikat. Contoh kedua dari klausa, orang itu menerbitkan majalah sastra. Orang itu dapat disebut subjek, menerbitkan dapat disebut predikat, dan majalah sastra dapat disebut dengan objek. Secara fungsional, klausa itu terdiri atas unsur-unsur yang tadi ya, diingat ya, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Satuan sintaksis yang ketiga ada kalimat. Menurut saya, kalimat itu umumnya berwujud rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalimat itu memiliki unsur yang sama dengan frasa, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek itu mengandung pertanyaan siapa yang sedang melakukan aktivitas tersebut. Subjek itu disertai oleh kata itu, didahului oleh kata bahwa, memiliki keterangan seperti kata yang, dan tidak didahului oleh preposisi dari, ke, dalam, pada, kepada. Lalu predikat. Dalam kalimat dapat diidentifikasi ciri-cirinya itu seperti predikat dalam kalimat mengandung jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Predikat juga mengandung kata adalah atau iyalah. Predikat berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata gramatikal verba yang menyatakan perbuatan telah, sudah, belum, akan. Penentuan objek dalam sebuah kalimat dapat diperlawankan dengan subjek objek. Dengan subjek objek dapat ditempatkan di belakang predikat, dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, dan tidak didahului oleh preposisi. Pelengkap. Di dalam pelengkap juga memiliki penentuan ciri-ciri yang sama dengan objek. Jadi pelengkap ini bersifat wajib dalam suatu kalimat. Lalu ada keterangan dalam sebuah kalimat. Keterangan adalah unsur kalimat yang mengandung informasi lebih dalam mengenai suatu hal yang sedang dinyatakan dalam kalimat. Keterangan berupa frasa ditandai oleh preposisi di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, untuk. Keterangan berupa anak kalimat ditandai oleh konjungsi ketika, karena, meskipun. Dalam keterangan juga tidak terikat dengan posisi. Keterangan bebas, mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, bebas. Kalimat dibagi menurut bentuk dan maknanya atau nilai komunikasi. Jika menurut bentuknya, kalimat itu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalau menurut maknanya dapat dibagi menjadi kalimat berita atau deklaratif, dan kalimat perintah atau imperatif, kalimat tanya atau kalimat interrogatif, serta kalimat seru atau emfatik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi satuan sintaksis. Terima kasih. Perkenalkan, saya pemateri kedua yang akan membahas mengenai kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Nomina secara sintaksis berfungsi sebagai subjek dan objek. Verba secara sintaksis berada pada posisi predikat
dalam struktur kalimat. Lalu ada adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik atau berfungsi menerangkan nomina. Lalu ada adverbia, secara sintaksis berfungsi untuk menerangkan verba. Pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya sebagai pemateri ketiga, pembahasan selanjutnya masih di kategori sintaksis. Yang kelima yaitu preposisi. Preposisi ialah kategori yang terletak sebelum nomina, misalnya atas, dari, ke. Kemudian yang keenam, konjungsi ialah kata hubung dalam suatu kalimat, misalnya akan, tetapi, sedangkan, melainkan. Kemudian yang ketujuh ada pronomina. Pronomina atau kata ganti ialah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda berdasarkan fungsinya. Dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umum diduduki oleh nomina, seperti subjek, objek, dan juga predikat. Contohnya adalah saya, kapan, nya, ini. Salah satu fungsi dari pronomina adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam suatu kalimat, sebab pengulangan kata yang berlebihan dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir ada numeralia, adalah penyebutan bilangan atau angka. Numeralia ini mengacu pada bilangan utuh, contohnya adalah 1, 2, 3, 10, 100. Ciri numeralia ini ditandai dengan prefiks ke seperti kedua, ketiga, keempat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sumutia. Aku akan menjelaskan tentang alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis ini adalah cara yang digunakan untuk membangun sebuah konstruksi sintaksis. Nah, menurut Kencono dan Kri Dalaksana, alat sintaksis ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, dan yang terakhir adalah kata tugas. Yang pertama, urutan kata. Kita juga dapat mengartikannya dengan penempatan kata ya teman-teman. Penempatan kata ini dapat diubah-ubah asalkan maknanya sama. Contoh, saya jatuh dari motor kemarin menjadi kemarin saya jatuh dari motor. Ini adalah satu informasi yang sama ya teman-teman, tapi di dalamnya terdapat 2 variasi dan maknanya juga sama gitu. Yang kedua itu adalah bentuk kata. Nah, bentuk kata sendiri terdiri dari kata dasar dan kata turunan ya teman-teman. Misal kata dasarnya itu adalah masak, kata turunannya itu dimasak, memasak, dan lain sebagainya. Contoh, ibu masak di dapur, atau ibu dimasak di dapur, atau ibu memasak di dapur. Nah, ada perbedaan kan ya teman-teman di situ. Nah, jadi bentuk kata ini, kata dasar menjadi kata turunan, atau kata turunan menjadi kata turunan yang lainnya, atau bahkan kata tersebut menjadi kata yang tidak bermakna gitu. Nah, teman-teman, bentuk kata ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan frasa, klausa, dan kalimat ya teman-teman. Karena tadi seperti contoh yang kedua tadi, itu menjadi tidak bermakna ya teman-teman, menjadi salah gitu, salah makna ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mubin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat yang telah menjelaskan tentang alat sintaksis nomor 1 dan 2. Di sini saya sebagai pemateri yang kelima akan menjelaskan tentang alat sintaksis yang nomor 3 dan nomor 4. Alat sintaksis yang nomor 3 adalah intonasi. Intonasi dalam sebuah sintaksis mengandung tanda baca. Intonasi biasanya berada di dalam akhir kalimat yang ditandai oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda perintah. Intonasi yang dipakai tergantung dengan konteks yang sedang dibicarakan. Alat sintaksis yang nomor keempat adalah kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, dan kata tugas ini merupakan kelas tertutup. Jenis-jenis kata tugas seperti preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, dan partikel penjelas. Mungkin cukup sekian saya dari pemateri yang kelima yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Itulah tadi presentasi dari kami. Terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materinya dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.